Selamat datang di channel Palu Gada. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Channel yang akan selalu membahas tentang dunia Tosan Aji beserta sejarah budayanya. Keris dapur Jalak Sangu Tumpeng, pamor Jung isi dunyo, tangguh Mataram, Kartosuro. Setelah keraton Pleret hancur karena pemberontakan Trunojoyo, diadakan rapat pemilihan lokasi keraton yang baru oleh tokoh-tokoh kerajaan Mataram waktu itu. Mereka kemudian menetapkan 3 tempat yang dianggap tepat untuk membangun keraton yang baru. Lokasi yang diusulkan waktu itu adalah Wonokerto, Logender, dan Tinggir. Ketiga lokasi ini memang dianggap sebagai tempat layak untuk didirikan kerajaan. Logender misalnya, tempat itu dinilai terbuka dan memiliki kecukupan air yang berlimpah. Sementara daerah Tinggir dianggap sejuk. Kondisi yang sama juga ada di Wonokerto. Bahkan daerah itu cukup dekat dengan bekas wilayah Pajang dan Mataram. Dan pada akhirnya pilihan jatuh ke wilayah Wonokerto. Setelah pemilihan ibu kota, keraton di daerah Wonokerto dibangun dengan waktu 7 bulan lamanya. Di sekeliling keraton dibangun benteng yang amat kokoh. Bapak Tanah Jawi menyebutkan komplek kerajaan ini terdiri dari bangunan yang amat kokoh juga. Pada tahun 1682, bangunan keraton telah jadi seutuhnya dan mulai ditempati oleh Amangkurat II. Saat Amangkurat pertama kali masuk ke istana barunya itu, nama Wonokerto kemudian diubah menjadi Keraton Kartosuro Hadiningrat. Di sebelah selatan komplek istana itu ada alun-alunnya. Sementara itu, untuk memperkuat keamanan, bagian depan benteng dilapisi semak berduri dan parit berair. Setelah Amangkurat II wafat, tahta kemudian dilanjutkan oleh putranya, Adipati Anom yang bergelar Amangkurat III. Namun setelah itu terjadi perang saudara selama 4 tahun yang melibatkan Amangkurat III dengan pamannya, yakni Adipati Puger yang dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono I. Pada akhirnya perang itu dimenangkan pihak Pakubuwono I yang kemudian menduduki tahta Keraton Kartosuro hingga beliau wafat. Pada saat Keraton Kartosuro dipimpin oleh Pakubuwono II, yakni putra mahkota Pakubuwono I, terjadi berbagai pemberontakan pula. Di antaranya pemberontakan Cina pada tahun 1740 yang kemudian disusul oleh pemberontakan Raden Mas Garendri pada tahun 1743. Karena pasukan Kartosuro yang tak mampu menghadapi serangan kaum pemberontak, pertahanan keraton mulai bobol dan Pakubuwono II terpaksa melarikan diri ke daerah Wonogiri. Pakubuwono berhasil kembali merebut Kartosuro pada tahun 1744 setelah mengadakan kerjasama dengan Adipati Madura yakni Cakraningrat. Namun, karena kondisi keraton sudah rusak berat akibat pemberontakannya, istana akhirnya dipindah ke sebuah lokasi bernama Desa Solo pada tahun 1745 atau saat ini dikenal dengan Surakarta Hadiningrat. Sejarah panjang telah berlalu, namun jejak peninggalan leluhur akan tetap ada. Pusaka Jalak Sangu Tumpeng dengan sematan pamor Jung isi dunyo ini menjadi salah satunya. Pamor Jung isi dunyo. Jung isi dunyo artinya kapal yang berisi harta benda. Jung artinya kapal dan dunyo dalam bahasa Jawa artinya dunia atau bisa juga berarti harta benda. Kata jong dapat ditemukan dalam prasasti Jawa kuno abad ke-9. Kata ini masuk bahasa Melayu pada abad ke-15 ketika daftar catatan kata-kata Cina mengidentifikasinya sebagai kata Melayu untuk kapal. Undang-undang Laut Melayu yang disusun pada akhir abad ke-15 sering menggunakan kata jung untuk menyebut kapal pengangkut barang. Jadi, dapat disimpulkan makna dari pamor Jung isi dunyo merupakan doa atau harapan agar dalam kehidupan bisa berlimpah harta dan kekayaan yang berlimpah. Allahu a'lam. Pusaka ini juga tersemat pamor Gonjowini. Pamor Gonjowini terletak di kedua sisi samping gonjo keris. Bentuknya bulat kecil seperti mata kayu dengan jumlah paling sedikit 3 lapisan yang berada di antara garis-garis pamor lain. Wini artinya bibit atau benih,
yang diartikan akan terus bertumbuh dan berkembang. Hal itu menjadi simbol harapan sang empu kepada pemilik keris agar bisa terus bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan sosial, usaha, maupun karirnya. Semoga saja. Dapur Jalak Sangu Tumpeng. Nama dapur ini terdiri dari beberapa kata yang saling berkaitan satu sama lain. Jalak merupakan nama burung yang sangat aktif bergerak. Kicauannya nyaring dan sangat merdu, sehingga menjadi simbol kerja keras dan kerja cerdas. Sedangkan Sangu Tumpeng adalah membawa nasi tumpeng. Tumpeng adalah sajian tradisi dalam sebuah upacara adat Jawa. Nasi tumpeng dibentuk seperti gunungan yang melambangkan ketuntasan dan kesempurnaan menuju ke atasnya. Tumpeng berasal dari kata tumung kulo sing mempeng, yang artinya jika ingin selamat, tuntas, dan bertanggung jawab sebagai manusia hidup, wajibnya kita harus bekerja dengan penuh dan seluruh untuk menerima rezeki yang diberikan olehnya. Jika berminat dengan pusaka ini, silahkan menghubungi kami. Oh iya, jika konten ini ada manfaatnya, jangan lupa like, komen, dan follow kami. Mudah bagi Anda, namun sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan bisa memperluas pandangan Anda mengenai dunia Tosanaji. Terima kasih.